Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai teori perdagangan internasional, yaitu teori modern perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori Hexer dan Ohlin atau teori HO. Hexer dan Ohlin adalah kedua tokoh dengan nama lengkap Elie Hexer dan Bertil Ohlin, di mana Bapak Ohlin ini merupakan mahasiswa dari Bapak Hexer. Teori ini mengatakan bahwa terjadinya perdagangan antar negara selain karena perbedaan produktivitas tenaga kerja, juga karena perbedaan kepemilikan sumber daya. Nah, teori HO ini menekankan pada perbedaan kepemilikan sumber daya sebagai penentu suatu perdagangan, menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dipengaruhi oleh kelebihan dan intensitas faktor produksi di suatu negara. Sehingga teori ini juga dikenal dengan teori proporsi faktor produksi. Lalu asumsi modelnya bagaimana? Suatu negara dapat memproduksi dua jenis produk, misalnya saja adalah gandum dan pakaian. Proses produksi membutuhkan dua jenis input yang persediaannya terbatas. Ada tenaga kerja atau labor dan modal atau kapital. Produksi gandum di sini lebih membutuhkan banyak tenaga kerja atau labor karena produksi gandum ini lebih padat tenaga kerja. Sedangkan pakaian ini lebih banyak membutuhkan kapital atau modal, misalnya mesin. Jadi tentu saja kepemilikan sumber daya di masing-masing negara dan outputnya akan mengalami perbedaan. Hexer dan Ohlin menyatakan bahwa perbedaan opportunity cost terjadi karena perbedaan jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih banyak akan fokus pada produksi yang padat karya atau labor intensif. Sedangkan negara yang memiliki barang modal atau mesin akan fokus pada produksi yang padat modal atau kapital intensif. Misalnya saja di sini Amerika. Ia memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan di negara Inggris. Dan negara Inggris memiliki lebih banyak modal dibandingkan negara Amerika. Sejumlah uang tertentu, misalnya $100, Amerika mampu membeli 20 unit tenaga kerja dan 5 unit barang modal dengan perbandingan 20 dibanding 5 atau kita sederhanakan menjadi 4:1. Dengan jumlah yang sama, $100, Inggris memperoleh 10 unit tenaga kerja dan 20 unit barang modal dengan perbandingan 10:20 atau disederhanakan menjadi 1:2. Lalu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang atau biaya yang sama di setiap negara digambarkan dengan kurva iso-cost. Nah, teman-teman bisa melihat untuk kurva iso-cost di Amerika dan Inggris. Apabila tadi uang 100 bisa untuk membeli 5 mesin dan 20 bagi negara Amerika. Namun lain halnya di negara Inggris. Dengan uang 100 ia mampu membeli 20 mesin dan 10 tenaga kerja. Begitupun seterusnya dengan perbandingan yang sama. Kemudian, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi yang dapat menghasilkan produk yang sama di setiap negara itu digambarkan dengan kurva iso-quant. Nah, kurva iso-quant ini mengatakan bahwa semakin jauh dari titik origin, maka menunjukkan tingkat produksi yang semakin meningkat. Kita bisa melihat dari perbandingan negara Amerika dan Inggris. Pada jumlah uang yang sama, di Amerika mampu menghasilkan 20 unit X di sini. Kemudian di negara Inggris dengan jumlah uang yang sama, ia mampu menghasilkan 50 unit barang Y. Isoquant di negara Amerika terletak dekat sumbu vertikal yang menunjukkan bahwa
X yang dihasilkan bersifat padat tenaga kerja atau labor intensif. Kemudian, hal ini didasarkan pada negara Amerika lebih banyak memiliki faktor produksi tenaga kerja, sedangkan isekuan di negara B mendekati sumbu horizontal. Lebih ke mesin, menunjukkan bahwa barangnya yang dihasilkan bersifat padat modal atau capital intensif, karena negara B ini relatif lebih banyak memiliki kapital. Kesimpulannya adalah Amerika sebaiknya fokus dalam memproduksi produk X, sedangkan di Inggris sebaiknya lebih fokus untuk memproduksi barang Y. Kemudian kita bisa melihat apabila isokos dan isokuan negara Amerika dan negara Inggris digabungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kurva isokuan di negara Amerika di garis K1 dan L1. Maka diperoleh ketika ia fokus memproduksi barang X atau yang padat tenaga kerja, tadi istilahnya adalah gandum, maka kurva isokos yang dibentuk seperti apa? Nah, ternyata dibentuklah IQ 1 apabila ia fokus dalam memproduksi barang gandum. Kemudian apabila ia memproduksi pakaian, kurva isokuan yang dibentuk seperti apa? Jadi apabila ia memproduksi pakaian, akan terbentuklah kurva isokuan berupa IQ 2. Lalu untuk kasus di Inggris bagaimana? Nah, ini adalah kurva isokuan di negara Inggris, yaitu garis K2 dan L1. Apabila Inggris fokus dalam memproduksi barang Y, tadi misalnya adalah pakaian, akan terbentuk kurva isokuan IQ 3. Jadi, pakaian yang diproduksi di negara Amerika dan di negara Inggris itu lebih banyak ternyata di Inggris, karena memang pada dasarnya di negara Inggris itu adalah negara yang padat modal. Sedangkan apabila Inggris memproduksi barang yang padat tenaga kerja seperti gandum, akan terbentuk kurva isokuan IQ 4, yaitu kurang dari IQ 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk di negara Amerika sebaiknya fokus untuk memproduksi gandum yang dimana adalah padat tenaga kerja. Sedangkan untuk di Inggris sebaiknya fokus untuk memproduksi barang Y atau pakaian karena ia lebih memiliki banyak modal. Ketika kedua negara ini melakukan perdagangan, maka akan terbentuklah kurva isokuan sebesar IQ 5. Titik A merupakan maksimalisasi produksi di negara Amerika, sedangkan untuk titik B ini adalah maksimalisasi dari produksi di negara Inggris. Kesimpulan teori HO yang pertama adalah proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan harga yang relatif berbeda di antara kedua negara tersebut. Seperti kasusnya di negara Amerika tadi lebih banyak tenaga kerja, sedangkan di Inggris lebih banyak barang modal. Oleh karena itu, negara cenderung akan memproduksi produk yang menggunakan faktor produksi yang dimiliki negara tersebut dalam jumlah yang besar. Jadi untuk di negara Amerika lebih fokus untuk memproduksi gandum, sedangkan di negara Inggris akan fokus untuk memproduksi pakaian. Dan terjadilah perdagangan internasional antar kedua negara tersebut. Teori yang kedua adalah teori kesamaan harga faktor produksi. Perdagangan antar negara di sini cenderung mengakibatkan harga faktor-faktor produksi sama di berbagai negara. Asumsinya di sini sama dengan asumsi teori HO. Jika negara A memperbanyak produksi X yang notabene adalah labor intensif, akan menambah permintaan tenaga kerja. Otomatis apabila permintaan tenaga kerja meningkat, akan menaikkan harga upah. Sebaliknya, penurunan produksi Y menurunkan penggunaan barang modal sehingga dapat menurunkan harga barang modal. Jika negara B memperbanyak produksi Y yang notabene adalah capital intensif, maka akan menambah permintaan barang modal sehingga dapat menaikkan harga barang modal. Namun sebaliknya,
Penurunan produksi barang X menurunkan penggunaan tenaga kerja sehingga dapat menurunkan upah tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya di sini kita lihat. Sebelum berdagang, upah tenaga kerja dan harga kapital di negara A adalah W1 dan R1. Sedangkan di negara B adalah W1 dan R1. Upah tenaga kerja di negara A lebih kecil dibandingkan upah di negara B, dan harga kapital di negara A relatif lebih besar dibandingkan di negara B. Setelah kedua negara melakukan perdagangan internasional, produksi barang X yang notabene adalah labor intensive product bertambah, dan barang di negara Y yang notabene capital intensive product berkurang. Sebelum berdagang, upah lebih tinggi di negara B, tetapi kapital lebih tinggi di negara A. Setelah berdagang, tendensi upah dan kapital akan sama di kedua negara. Jadi di negara A, upah tenaga kerjanya mengalami kenaikan, kemudian harga kapitalnya mengalami penurunan, sedangkan di negara B, upah tenaga kerjanya mengalami penurunan dan harga kapitalnya mengalami kenaikan. Dan terjadilah keseimbangan antara upah tenaga kerja dan harga kapital di masing-masing negara. Teori selanjutnya adalah teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perbedaan antara dua negara karena adanya perbedaan dalam permintaan ataupun penawaran. Perbedaan permintaan disebabkan karena yang pertama perbedaan pendapatan dan yang kedua adalah perbedaan selera. Perbedaan penawaran sendiri diakibatkan karena jumlah dan kualitas faktor produksi, dan yang kedua adalah tingkat teknologi. Teman-teman masih ingat bagaimana hukum permintaan dan penawaran? Hukum permintaan itu apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Namun sebaliknya, di hukum penawaran, jika harga barang naik, justru jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Selanjutnya kita bisa melihat gambar teori permintaan dan penawaran barang wall di negara A dan di negara B. Sebelum terjadinya perdagangan internasional, harga wall Amerika adalah PA, di mana kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Harga wall di Inggris adalah PE. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga di Inggris itu lebih besar daripada di Amerika. Dengan berdagang, keadaan constant cost akan terjadi spesialisasi. Wool hanya dihasilkan di negara Amerika saja, dan Inggris mengimpor jumlah wool sebesar FG pada harga PA. Apabila dengan increasing cost, maka otomatis produksi di Amerika akan naik untuk memenuhi permintaan di Inggris. Kenaikan produksi akan mengakibatkan kenaikan ongkos, sehingga nantinya harga wool di Amerika otomatis akan mengalami kenaikan. Inggris akan melakukan sebagian impor wool dari Amerika, sehingga untuk harga di Inggris nantinya akan turun, dan nantinya akan diperoleh harga barang wool baru, yaitu sebesar P. Sekian pembahasan materi pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.